Selesai. Banyak berbeda. Hormat. Selamat pagi, Ibu. Ya, nanti kalau saya bilang, ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Pagi. Siang. Oke. SMA. Maju bersama. Hebat semua. Yes, yes, yes. Baik. Hari ini, ya. Pelajaran hari ini, coba lihat di buku-buku, perhatikan. Nampak jelas? Sudah jelas? Misalnya, nah, materi hari ini yaitu di mana kita belajar mengenai faktor-faktor interaksi sosial. Apa? Jadi ada dua indikator yang harus kamu pahami. Yang pertama, bahwa siswa atau murid harus bisa menjelaskan apa itu faktor-faktor interaksi sosial dan yang mempengaruhinya apa. Baru yang kedua, dapat memberikan contoh mengenai faktor interaksi sosial di dalam kehidupan nyata atau di lingkungan kita. Jadi, Ibu bertanya dulu, udah? Yang saya tanya tetap di sini, apakah kalian punya teman? Punya. Oke, saya tanya dulu, Shalomina, apakah punya teman? Mengapa berteman? Jujur. Ya, kenapa kan punya teman? Apa faktor penyebabnya? Kamu berteman dengan seseorang. Karena maksud saya kamu punya teman. Kamu berteman dengan dia gara-gara apa? Dia orangnya baik. Berarti kau tertarik ya, karena dia baik. Dia mau berteman karena baik. Bahwa dia baik, sehingga dia tertarik untuk ke situ. Baik, bagaimana denganmu? Apakah punya teman? Apa yang menyebabkan sehingga kau berteman dengan dia? Kalau misalnya kita mengatakan kamu baik, kalau dia, kalau gimana? Dia baik juga, tapi dia selalu menghargai dan menghormati temannya. Oke, tepuk tangan. Udah punya teman? Kenapa dekat dengan dia? Kok dekat dengan dia? Iya, apa alasannya? Dia baik, ramah. Karena dia jujur. Oke, kenapa saya tanya seperti itu? Hari ini kita mau menjelaskan kenapa seseorang mau berteman, apa faktor-faktornya. Sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa interaksi sosial itu adalah waktu SMP karena dipelajari oleh gurunya. Apa itu interaksi sosial? Siapa pasti bisa pendapat? Apa itu interaksi sosial waktu SMP? Ayo siapa? Adanya? Ayo silakan. Ya, ada hubungan antara individu dengan kelompok. Ada lagi yang belum bisa menjelaskan apa itu interaksi sosial? Waktu SMP pasti dia dipelajari. Baik. Untuk mengingatkan kembali materi kita, interaksi sosial itu adalah adanya hubungan dinamis
kelompok dengan kelompok. Maka pola interaksi itu ada 3. Seperti sekarang pola interaksi apa yang terjadi? Iya, individu dengan kelompok. Siapa individu? Kelompoknya siapa? Kami. Kelas 10-5. Nah, hari ini ya kita lihat dulu video mengenai apa faktor-faktor sehingga terjadi hubungan di dalam masyarakat. Kita saksikan. Apa yang dibahas? Jelaskan. Ya, jelaskan apa perbedaan dari faktor-faktor. Jelaskan perbedaan faktor-faktor
Lainnya kalau ada yang bertanya, dorong saja ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok tadi akan mempresentasikan perbedaan faktor-faktor interaksi sosial. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Mentari akan mempresentasikan perbedaan interaksi sosial. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Mentari akan mempresentasikan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Sebelumnya, kita akan mempelajari apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok di dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama, imitasi, meniru perilaku orang lain. Dan yang kedua, sugesti, pengaruh yang diterima tanpa berpikir kritis. Ketiga, identifikasi, menyamakan diri dengan orang lain. Keempat, simpati, perasaan peduli terhadap orang, serta perasaan peduli terhadap seorang serta ingin memahami perasaannya. Kelima, motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan contoh-contoh dari faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah yang pertama, imitasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa meniru gaya berbicara orang tua. Kita ini seorang anak pasti sering meniru cara bicara orang tua. Itu sebabnya seorang orang tua itu harus memiliki cara bicara yang baik agar tidak ditiru oleh anaknya. Yang kedua, sugesti. Contoh sehari-harinya itu bisa kita lihat dari iklan. Di iklan itu kan ada banyak sekali kata-kata persuasif atau kata-kata yang membujuk kita agar kita bisa membeli produk yang diiklankan. Nah, itu yang dimaksud sugesti, mempengaruhi seseorang. Yang ketiga, identifikasi. Dorongan untuk menjadi sama. Maksudnya itu kayak kita ini masuk di kelas unggul misalkan. Jadi kayak kita yang tadinya malas belajar itu menjadi memiliki keinginan untuk lebih lagi. Makanya kita jadi rajin belajar karena kita ditempatkan di kelas yang unggul seperti itu. Yang keempat, simpati. Contohnya itu misalkan kita dengerin teman kita curhat. Nah, kita jadi presentasikan apabila masih ada kesalahan mohon dimaafkan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Coba tolong sebutin contoh dari faktor interaksi dalam lingkungan sekolah. Makanya tadi kan contoh imitasi itu apa? Contoh imitasi itu bisa kita lihat di sekolah. Misal kamu ini beli barang baru. Nah, temanmu ini mau niru kamu karena barang itu yang kamu beli itu menarik. Jadi dia itu ada keinginan untuk meniru dengan membeli barang yang kamu punya. Contoh lainnya, misalnya kamu punya perilaku yang khusus atau yang lucu gitu dibanding orang lain. Nah, ada seseorang yang tertarik sama kamu, terus orang itu niru perilaku kamu. Jadi contoh imitasi itu seperti itu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Mati akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu mengenai faktor-faktor dari
Pertama, imitasi. Imitasi dapat diartikan sebagai proses meniru atau mengikuti perilaku pihak lain. Contohnya, seorang anak kecil meniru kakaknya cara mengangkat tali sepatu. Yang kedua, sugesti adalah pemerintahan suatu pandangan atau pemahaman seseorang kepada orang lain dengan cara berpikir sehingga disebut mengikuti pandangan atau pemahaman tadi tanpa mengetahui cara. Contohnya, ketua RT mengajak warga untuk melakukan kerja bakti. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Seseorang siswa ingin bisa seperti temannya. Yang keempat, simpati adalah kecenderungan keikutsertaan merasa perasaan bersama yang timbul dalam diri seorang dan mungkin seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Contohnya menyumbang tetangga yang kesulitan ekonomi. Yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan dorongan, motif atau pengaruh yang diberikan oleh pihak pada pihak lain. Contohnya, seseorang berolahraga secara teratur agar tubuhnya tetap sehat. Baik, jadi hasil dari presentasi temanmu, mungkin kamu sudah memahami apa yang menyebabkan sehingga orang melakukan interaksi sosial. Jadi pertama tadi sudah sampaikan pada dasarnya interaksi sosial itu adalah adanya hubungan dinamis, ya, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi manusia itu pada dasarnya tidak bisa lepas dari hubungan. Karena apa? Hakikat manusia ada dua. Satu sebagai makhluk individu, dan yang kedua manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi bagaimana disebut dia makhluk sosial? Dimana apabila manusia itu memerlukan bantuan orang lain, karena manusia itu bukan makhluk yang perfect. Kalau perfect, manusia tidak ada yang sempurna, selalu ada kekurangan, maka dia memerlukan orang lain. Misalnya sekarang, kenapa harus datang-datang ke sekolah hanya untuk belajar? Karena Anda masih perlu pendidikan pada saat ini. Jadi pada refleksi terakhir ini disimpulkan yang pertama tadi, kenapa orang mau melakukan hubungan dengan orang lain? Karena hakikat manusia tadi. Lalu ditambah dengan kelima faktor tersebut. Yang pertama tadi simpati, imitasi, identifikasi, sugesti, dan motivasi. Dan jadi itulah mengenai pembahasan kita pada pelajaran hari ini. Jadi ada sedikit tanya jawab, sedikit kita refleksi. Yang pertama, yang pertama, siapa nanti bisa menjawab ya? Mengapa manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain? Silakan. Langsung, siapa bisa? Saya. Iya, berdiri. Jawabannya Bu, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa hidup. Iya, tepuk tangan. Yang kedua, mengapa seseorang cenderung meniru gaya orang lain? Misalnya, kenapa sih kamu mau meniru gaya orang lain? Mulai dari rambut, pakaian, ada apa? Kenapa seseorang kok mau meniru gaya orang lain? Ibu persilakan. Dapat nilai. Ayo cepat.
Kenapa seseorang mau meniru gaya orang lain? Menurut saya, Bu, kenapa seseorang ingin meniru gaya orang lain? Karena mereka ingin dikagumi, Bu, atau dilihat dengan cara gayanya. Mau dikagumi dengan gayanya sendiri. Dan ingin terikat dengan kelompok tersebut, Bu. Ingin terikat dan bergabung dalam kelompok tersebut. Oke, tepuk tangan investasi. Mau meniru gaya orang lain dilihat dari faktor apa tuh? Imitasi. Ayo. Yang mau ditiru itu orangnya lebih menarik gitu, jadi dia ingin meniru gaya orang tersebut. Karena ada rasa tertarik. Iya, meniru itu tidak bisa lepas dari rasa tertarik. Ada yang dikagumi. Meniru itu ada positif, ada negatif ya. Kalau positif membangun atau menambah pengetahuan kita. Misalnya seseorang yang berprestasi, ya, yang juara. Bagaimana cara belajarnya itu ditiru, ya. Tapi yang negatifnya, misalnya orang yang kuliah, yang suka keluyuran, suka cabut dari sekolah, ditiru seperti itu adalah negatif. Bisa ya? Jadi dasarnya adalah yaitu ada rasa tertarik dan kata si Triksi tadi mau bergabung di dalam kelompok itu. Si kasih. Lanjut. Apa dampak media sosial terhadap faktor-faktor interaksi sosial? Media sosial itu kan yang kita gunakan Facebook, tidak bisa. Apa dampak media sosial itu terhadap faktor-faktor interaksi? Silakan. Contohnya, Bu, itu bisa saya ambil di faktor imitasi. Jadi maksudnya imitasi itu kan meniru. Jadi kalau kita buka misalkan aplikasinya itu Instagram, kita di situ melihat ada selebgram, Bu, dia gayanya bagus, jadi kita tiru gitu. Misalnya imitasi. Jadi dampak media itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita ingin meniru orang yang di aplikasi itu. Iya, kita menjadi apa? Ikut meniru dengan tindakan tersebut. Jadi banyak kok media sosial. Terima kasih tepuk tangan untuk Triksi. Menyebabkan kita bertambah pengetahuan. Oke, pastilah itu. Terakhir, bagaimana empati mempengaruhi kualitas berteman kita? Empati itu apa? Tertarik lebih mendalam sehingga mau melakukannya. Ya, bagaimana empati mempengaruhi kualitas daripada pertemanan kalian. Empati. Seorang itu rajin sekolah, tiba-tiba dia sakit sehingga kita datang mengunjungi dia. Nah, apa yang terjadi di situ? Ayo. Hal apa yang terjadi di situ? Jadi yang ada di situ kita bisa merasakan atau masuk ke dalam masalah yang dia alami. Misalnya dia sakit, kita mengunjungi dia, seolah-olah kita juga kayak bersimpati, berempati bahwa dia itu sedang sakit. Ya, berarti kita bisa merasakan hal apa yang dirasakannya. Berarti kita apa yang timbul di situ? Yaitu ada rasa perhatian, ya, perhatian dan rasa kasih sayang. Tepuk tangan. Baik, kita pembelajaran kita untuk akhiri. Saya minta satu orang siapa mau refleksi pembelajaran kita. Kita untuk hari ini. Hasil dari pembelajaran kita ini, saya minta dulu salah satu sekalian dari siswa atau anak ibu yang bisa mengulas kembali materi kita. Kami persilakan berdebat. Jadi di sini saya akan merevitasi atau mengulas kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh ibu kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi dan faktor-faktor yang menyebabkan interaksi. Interaksi adalah hubungan atau istilah hubungan timbal balik dinamis antara individu, kelompok, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Nah, kenapa bisa terjadi interaksi? Karena pada dasarnya
manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan juga membutuhkan dukungan orang lain. Kayak kalian nih, kayak kalau misalnya kalian nih sedih, pasti kalian minta dukungan dari teman kalian kan? Nah, ada juga faktornya yang mempengaruhi interaksi. Yang pertama, imitasi, yaitu meniru perilaku atau gaya seseorang. Dan yang kedua, ada pengaruh atau memberi pandangan kepada orang lain supaya orang itu mengikuti pandangan kita. Nah, yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi itu kayak meniru idola kita. Pasti kalian di sini salah satu dari kalian ada K-popers ya. Dan kalian itu udah pasti ikutin gaya idola kalian itu, makanya disebut identik dengan idol kalian. Nah, yang keempat ada simpati. Nah, kalau simpati ini kayak misalnya teman kalian lagi curhat, kalian itu pasti langsung kayak ngerasa ada di keadaan itu, apa yang dialami kawan kalian. Jadi simpati itu kayak kalian itu merasa ada di keadaan teman kalian yang sedang mengalami musibah ataupun yang mengalami sedang kesenangan, bahagia, mendapatkan hal baik. Baik, yang terakhir ada pula motivasi. Motivasi itu kayak kalian nge-scroll sosmed. Nah, di situ pasti ada orang yang ngomong di depan. Seolah-olah orang itu memberikan dorongan sehingga kalian itu kayak termotivasi atau terdorong untuk melakukan hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Jadi bisa disimpulkan interaksi manusia itu ada di lingkungan kita tanpa kita sadari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya perhatikan sudah memahami. Semoga harapannya Bu ya, pembelajaran ini dalam berhubungan dengan orang lain selalulah perhatikan faktor apa yang menyebabkan sehingga anak-anak kami mau berteman ataupun berhubungan dengan orang lain. Hati-hati dalam berhubungan dengan orang lain, karena setiap hubungan pasti berdampak positif dan dampak negatif. Tetapi yang kelima faktor itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau imitasi, mau sugesti, mau identifikasi, ya. Jadi harapan Ibu tetaplah selalu menjaga dalam hal perilaku, dalam berteman, siapapun teman Anda, tetaplah perhatikan faktor-faktor apa yang Anda lakukan sehingga pertemanan itu membawa ke dalam perkembangan positif. Demikianlah pembelajaran Ibu hari ini. Semoga seluruh murid Ibu dapat memahami bahwa betapa pentingnya kita berinteraksi. Selamat pagi. Pagi, Bu.